Di sebuah kota kecil di Jawa Timur, berdiri sebuah sekolah tua yang megah namun penuh misteri. SMA Wijaya dibangun pada masa penjajahan Belanda. Dinding-dindingnya seakan menyimpan bisikan dari masa lalu, dan lorong-lorongnya menjadi saksi bisu dari berbagai kisah misteri yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Cerita tentang penampakan, suara-suara aneh, dan aura mencekam sudah menjadi bagian dari legenda sekolah ini. Kisah ini dimulai ketika seorang siswa baru bernama Arif menginjakkan kakinya di SMA Wijaya. Sebagai anak baru, Arif belum banyak tahu tentang sejarah kelam yang menyelimuti sekolahnya. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk mendengar desas-desus dari teman-temannya. Mereka sering berbisik tentang bangunan tua yang terbengkalai di belakang kompleks sekolah. Sebuah tempat yang katanya angker dan penuh dengan energi gaib. Bangunan tua itu selalu terlihat sepi dan suram. Bahkan di siang hari, di dalamnya, ada satu ruang kelas yang pintunya selalu terkunci rapat. Tidak ada yang tahu pasti kenapa ruangan itu ditutup, tetapi banyak siswa mengaku sering mendengar suara-suara aneh dari sana, seperti suara kursi yang digeser atau tangisan pelan di tengah malam. Bahkan penjaga sekolah yang paling berani sekalipun tidak akan mendekati gedung itu setelah matahari terbenam. Arif, dengan jiwa mudanya yang penuh rasa penasaran, justru merasa tertantang. Baginya, semua cerita itu terdengar seperti mitos yang dibesar-besarkan. Ia ingin membuktikan sendiri, apakah benar ada sesuatu yang bersembunyi di balik pintu terkunci itu, atau semua itu hanyalah bualan semata. Akhirnya, pada suatu malam Jumat yang kelabu, Arif berhasil meyakinkan ketiga sahabatnya, Doni, Rika, dan Sinta, untuk ikut dalam misinya. Mereka sepakat untuk menyelinap masuk ke sekolah dan menyusuri gedung tua itu di kegelapan malam. Misi mereka satu, membuka pintu kelas misterius itu dan mengungkap kebenarannya. Setelah berhasil memanjat gerbang sekolah yang tinggi, mereka berempat berjalan mengendap-endap menuju gedung tua di belakang. Malam itu, langit benar-benar gelap, tertutup awan mendung yang tebal seolah ikut merasakan ketegangan mereka. Angin dingin berhembus kencang, membawa suara gemerisik daun-daun kering yang terdengar seperti langkah kaki tak kasat mata. Suasana terasa begitu mencekam, membuat bulu kuduk mereka berdiri. Setibanya di depan bangunan tua, suasana semakin aneh. Udara terasa jauh lebih dingin, dan keheningan malam terasa begitu pekat, seolah menelan semua suara. Rika, yang paling peka di antara mereka, langsung memeluk lengannya sendiri. Ia berbisik bahwa ia merasa ada yang tidak beres, seolah ada banyak mata yang sedang mengawasi mereka dari dalam kegelapan. Mereka akhirnya sampai di depan pintu kelas yang menjadi tujuan utama. Pintu kayu tua itu terlihat kokoh dan tertutup rapat, seolah menjaga rahasia besar di dalamnya. Mereka mencoba memutar gagang pintunya, tapi sia-sia. Pintu itu terkunci dari dalam. Doni dan Sinta mulai ragu, menyarankan agar mereka kembali saja. Tapi Arif, yang keras kepala, tidak mau menyerah. Dengan sekuat tenaga, Arif mendorong pintu itu. Satu kali, dua kali, tidak ada hasil. Namun pada dorongan ketiga yang paling kuat, terdengar suara krak yang keras. Engsel tua itu berderit nyaring, dan pintu perlahan terbuka dengan sendirinya, seolah menyambut kedatangan mereka. Begitu pintu terbuka, aroma busuk yang menyengat langsung menyeruak keluar, membuat mereka refleks menutup hidung. Ruangan di dalamnya gelap gulita. Dengan tangan gemetar, mereka menyalakan senter ponsel masing-masing. Cahaya senter mereka menari-nari, memperlihatkan pemandangan yang mengerikan. Ruang kelas itu berantakan. Kursi dan meja terbalik, tersusun acak seperti baru saja diterjang badai. Dindingnya penuh dengan coretan-coretan aneh berwarna merah kusam, dan papan tulisnya dipenuhi tulisan tangan yang tidak bisa dibaca. Sarang laba-laba menggantung di setiap sudut, memberikan kesan bahwa tempat ini sudah tidak tersentuh manusia selama puluhan tahun. Mereka melangkah masuk dengan hati-hati. Setiap langkah terasa berat. Tiba-tiba, saat mereka berada di tengah ruangan, terdengar suara ketukan pelan dari arah jendela di belakang. Tuk, tuk, tuk. Mereka serentak menoleh, namun tidak ada apa-apa di sana, hanya kegelapan malam. Saat itulah, dari sudut matanya, Rika melihat sesuatu. Di pojok ruangan, di antara bayang-bayang kursi yang terbalik, berdiri sesosok bayangan putih. Saat cahaya senternya diarahkan ke sana, jantung mereka seakan berhenti berdetak. Sosok itu adalah pocong.
Ia hanya berdiri diam, terbungkus kain kafan yang lusuh dan kotor, dengan wajah yang pucat dan tatapan kosong yang menusuk lurus ke arah mereka. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya kehadiran diamnya yang membuat ruangan itu terasa 1000 kali lebih mencekam. Ketakutan yang luar biasa langsung melumpuhkan mereka. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Sinta akhirnya memecah keheningan dengan jeritan panik. Mereka pun tersadar dan langsung berbalik, berlari keluar ruangan secepat yang mereka bisa, saling dorong dan berdesakan di pintu. Namun, teror malam itu ternyata belum berakhir. Saat mereka baru saja berhasil keluar dari ruangan dan berlari di lorong yang gelap, tiba-tiba terdengar suara tawa melengking yang datang dari atas. Tawa itu begitu nyaring, menusuk telinga, dan penuh dengan penderitaan. Mereka berhenti berlari, mendongak ke atas dengan napas tersengal-sengal, mencoba mencari sumber suara. Dan di sana, tepat di atas mereka, di langit-langit lorong yang tinggi, sesosok kuntilanak sedang melayang. Wajahnya pucat pasi, matanya merah menyala penuh amarah, dan rambutnya yang panjang terurai hampir menyentuh lantai. Tawa mengerikannya terus menggema, seolah menikmati ketakutan mereka. Sinta berteriak histeris, sementara Doni yang kakinya lemas langsung tersungkur ke lantai. Kuntilanak itu perlahan turun, mendekati mereka dengan tatapan buas. Saat jemari pucatnya hampir menyentuh wajah Doni yang ketakutan, tiba-tiba terdengar suara gedebuk keras dari belakang. Pocong yang mereka lihat di dalam kelas tadi kini sudah berada di ujung lorong, melompat-lompat ke arah mereka, menghalangi satu-satunya jalan keluar. Mereka terjebak, di depan ada kuntilanak yang siap menerkam, di belakang ada pocong yang menutup jalan. Harapan mereka seakan pupus. Di tengah kepanikan itu, tiba-tiba sesosok pria tua muncul dari kegelapan. Ia membawa lentera kecil yang cahayanya temaram. Itu adalah Pak Roso, penjaga sekolah yang dikenal pendiam dan misterius. Tanpa banyak bicara, Pak Roso mulai melantunkan doa-doa dengan suara yang tenang namun tegas. Anehnya, kedua makhluk itu seolah merasakan kehadiran Pak Roso. Kuntilanak itu menjerit marah sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan, dan pocong itu berhenti melompat, lalu perlahan mundur kembali ke dalam ruang kelas. Pak Roso dengan cepat mengajak keempat siswa yang masih gemetar ketakutan itu untuk segera keluar dari gedung. Setelah berada di tempat yang aman dan terang, Pak Roso akhirnya bercerita. Ia menjelaskan bahwa gedung tua itu, khususnya ruang kelas tersebut, dulunya adalah tempat peristirahatan terakhir seorang guru dan beberapa siswanya. Bertahun-tahun yang lalu, mereka tewas dalam sebuah kecelakaan tragis saat akan berangkat studi tur. Arwah mereka tidak pernah tenang. Pocong yang mereka lihat, kata Pak Roso, adalah arwah sang guru yang terus berusaha menjaga murid-muridnya bahkan setelah kematian. Sedangkan kuntilanak itu adalah arwah salah satu siswi yang tewas dengan membawa dendam yang belum tuntas, membuatnya tidak bisa meninggalkan sekolah. Sejak kejadian itu, ruangan tersebut ditutup rapat agar tidak ada lagi yang mengganggu ketenangan mereka. Arif, Doni, Rika, dan Sinta hanya bisa terdiam, mendengarkan cerita Pak Roso dengan wajah pucat. Rasa penasaran mereka telah dibayar dengan pengalaman paling mengerikan dalam hidup mereka. Sejak malam itu, mereka tidak pernah lagi berani mendekati gedung tua itu, bahkan di siang hari. Legenda SMA Wijaya pun terus hidup, menjadi pengingat bahwa ada beberapa pintu yang sebaiknya tidak pernah dibuka. Terima kasih sudah menonton cerita ini. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video misteri lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.